horor ya. Memang, ini kebetulan aku di ruangan yang biasanya tempatnya. Ini pas banget nih ngobrol begituan di malam Jumat, hujan-hujan pula kan? Iya, udah deh mau nggak mau nih malam Jumat semoga nggak ada yang datang. Iya, ngobrolnya pas malam Jumat lagi. Ya Iya. sudahlah, mudah-mudahan nggak muncul di kamera ya. Jangan. Bisa bubar semua ntar. Oke, kita mulai ya. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Ajeng. Selamat malam Mas Hendri. Ini malam Jumat bukan sore. Sudah melewati maghrib. Oh iya sih. Aduh, ini masih jam-jam rawan gak sih untuk begitu-gituan, Ajeng? Sebetulnya sih enggak ya. Itu kan kalau kayak gitu siang pun ada. Sebetulnya mau pagi mau siang, cuman ya kita mungkin udah mitosnya malam Jumat ya. Tapi memang banyak kejadian memang banyak di malam Jumat sih, maksudnya lebih banyak lah gitu. Ajeng, sebelum kita ngobrol tentang film dan lain-lain, Ajeng sejak kapan sih bisa ngelihat begituan? Kalau pekanya menurut cerita mamaku tuh dari umur 3 tahun kayaknya ya. Jadi pengalamannya, tahu ini nggak studio musik kan? Ya, yang di Perdatam. Ya, itu kan dulu kan ya papa kan selalu rekaman di sana ya. Itu juga gedung tua tuh, Musika tuh. Gedung tua. Nah, terus anak-anak tuh selalu ikut karena anak-anak sama keluarganya Mbak Acin tuh udah dekat sekali sama opanya bapaknya Mbak Acin kan dekat sekali gitu keluarga kan. Nah, jadi kita ikutlah malam itu. Jadi menurut cerita mama ya, selalu kan aku sama suster. Waktu itu mau ke kamar kecil ceritanya. Jadi menurut suster mungkin ke kamar kecil yang kita kepercayaan harus permisi kan. Permisi kalau zaman dulu tuh anak monyet mau anak monyet apa gitu mau air kecil ya kan. Nah mungkin nggak mengucapkan itu ya, percaya nggak percaya ya, tapi kayaknya unsur dari leluhur juga ada. Jadi leluhur kayaknya ada yang punya kepekaan. Nah itu kata mama tuh semenjak habis pipis itu tuh nangis terus. Jadi setiap dibawa ke ruangan studio ke dalam nangis sampai besoknya tuh kalau nggak tahu demam apa enggak, tapi pokoknya nangis terus nggak berhenti. Jadi waktu kejadian itu aku udah nggak inget ya, masih kecil banget soalnya. Cuman ingatnya pas dibawa ke dukun dong. Jadi itu aja usia berapa itu di Musika? Itu kayak 3 tahun ya. 3 tahun ya, masih kecil banget. Oh, ada Lukman, ada Santi segala waktu itu. Kita selalu bertiga tuh ikut. Papa rekaman. Nah udah terus aku dibawa ke dukun, yang bawa ke dukun juga nenek, mama nggak ikut. Aku tadi nggak ngerti ya mau dibawa kemana, nggak ngerti. Jadi kayaknya kalau ketempelan, istilahnya ketempelan atau kesurupan anak-anak tuh nggak kayak orang besar yang teriak-teriak atau jerit-jerit. Kalau anak-anak tuh katanya cenderung kayak badan panas, ya kan, ketempelan gitu kan. Nah jadi aku dibawa lah ke rumah, kayaknya rumah-rumah perkampungan gitu ya. Nggak tahu itu yang aku ingat ibu-ibunya rambutnya keriting, katanya orang Ambon. Jadi aku tuh disuruh tidur ditengkurupin gitu ya, tempat tidurnya juga nggak bagus, tengkurupin. Yang aku ingat aku nangis tuh karena dengan suara dia tuh teriak-teriak begini, keluar kamu. Waduh, kesannya dia marah ya. Jadi kayaknya si dukunnya nyuruh setan. Itu yang bikin aku nangis, aku ketakutan. Udah selesai. Besoknya fine-fine aja. Tapi terus pengalaman yang aku ngeliat tuh umur 4 tahun. Nah jadi ceritanya aku turun tangga di rumah, turun tangga sendirian. Kok kayak berasa ada yang ngeliatin gitu kan.
aku nengok ke belakang, berasa kok kayak ada perempuan. Pas saya nengok, benar. Aku ngeliat tuh perempuan, baju putih, anak gitu ya. Aku udah turun berapa kali. Itu jam berapa? Di tangga. Kenapa? Jam berapa? Itu siang. Oh, siang masih kelihatan ya? Karena kan kalau siang aku kan kadang-kadang main sendiri kan, nggak selalu dampingin suster kan. Kadang main di kamar sendirian. Aku punya kamar 2, kadang di bawah, kadang-kadang di kamarku, aku berdua sama suster tidur. Jadi turun dari kamar suster, kok kayak ada yang ngeliatin, aku nengok gitu, perempuan pakai baju putih, rambut panjang banget. Terus tahu gak Mas Henry itu kalau dibikin film seru kan ya? Dia berdiri gini tanpa ekspresi natap ke aku gini. Tapi mukanya jelas ada hidung matanya. Ya jelas kayak orang. Tapi kalau setan tuh kan mukanya dingin ya. Pucat lah gitu ya. Anak kecil juga masih takut kan. Ekspresi cuma ngeliatin aku gini. Udah semenjak itu ya, kan kalau namanya hantu auranya udah nggak enak juga kan. Semenjak itu aku nggak berani tuh. Jadi merasa kalau turun tangga selalu lihat belakang. Tapi aku anak yang introvert. Jadi ngalamin apapun tuh nggak pernah cerita ke orang tua. Nangis di sekolah nggak cerita, apapun kejadian nggak cerita, lihat hantu nggak cerita. Jadi pada saat aku dewasa SMA lihat makhluk halus, orang tua tuh nggak percaya. Zaman waktu masih kecil itu sempat cerita juga ke papa, ke mama, semua kedua-duanya. Ceritanya itu aku nggak cerita waktu kecil, ceritanya itu pas kan dulu kan papa sama mama Marini ya, saya umur 6 tahun kan papa sama mama Marini. Kejadian lah, jadi aku waktu itu barulah gabung sama mama Marini. Entah kenapa lagi pengen sendirian di kamar, lagi pengen bermain meja sendirian, dan itu menjelang maghrib. Aku sama sekali ya nggak ngerti ya yang namanya kalau maghrib tuh jangan gini, jangan gitu tuh nggak ngerti dulu. Jadi sendirian di kamar, tiba-tiba kok berasa kayak gak enak. Pas aku lihat ke arah pintu, tuh ada laki-laki pakai baju hitam berdiri tinggi gitu kan, kayak pakai jas yang rapat gitu ya, hitam. Diam aja dia, mukanya cakep sih. Tapi biarpun hantu cakep, kita tetap aja namanya hantu ya. Iya benar, tetap aja horor lah. Jadi pas lagi ngelap-ngelap meja gitu, kok pas nengok kaget lah. Itu aku berusaha lari, walaupun larinya, jadi karena si makhluk halus itu berdiri dekat pintu, aku nggak mau kan lari melewati depan dia kan. Segimana caranya aku lewatin, sementara pintu berat, tahu nggak Mas Henry, pintu yang pakai besi yang itu tuh, yang bisa tutup sendiri. Iya. Itu kan kalau dorong berat kan. Pintu plat gitu deh gitu. Itu pakai itu. Keluar, terus Mama ini lagi di meja makan, lagi ngobrol. Aku bilang, Mama, tadi aku lihat laki-laki tinggi pakai baju hitam gitu kan. Tiba-tiba, terus ya sama Mama ini sih nggak tahu biasa. Mama itu yang pengalaman supernatural juga ada. Jadi Mama ini tuh berani karena pengalaman. Jadi pas saya bilang gitu, nggak apa-apa, itu yang jagain gitu. Pada saat itu aku beranggapan itu kayaknya almarhum kakaknya Mama ini. Karena mukanya tampan sekali, agak Arab ya, terus pakai baju hitam gitu kan, berdiri gitu. Dan emang kan orangnya tinggi. Nah, itu pengalaman kedua. Sampai akhirnya lama-lama kok SD, SMP tuh senang sesuatu yang berhubungan sama mistik. Gitu. Nah, suka cerita sama Marini kan, Mbak, aku kok suka sih kayak film-film voodoo atau apa yang berhubungan dengan mistik gitu kan. Kamu tuh biasa, kamu tuh ada-ada aja gini-gini. Nah, SD masih nggak apa-apa. Hanya kalau kamar mandi sekolah juga saya sih nggak ngerasa gimana ya. Padahal kamar mandi sekolah tuh katanya ceritanya ada yang bilang, itu kamar mandi paling bawah, serem apa gimana gitu. Itu sama sekali nggak. Tapi pas umur 17-18, itu kan saya ikut ke pengajian. Nah, pengajian itu juga ya mempelajari Al-Quran, analisa Al-Quran, mempelajari ya tentang kepekaan juga. Saya nanya gitu, pertama kali saya dengan polosnya, saya bilang sama mentor saya, kok saya suka hal-hal mistis sih, saya bilang gitu. Kebetulan beliau itu punya indera keenam. Jadi dia bilang,
kamu tuh kayaknya ada keturunan dari nenek kamu, leluhur kamu ya gitu. Oh iya mungkin ya, saya nggak pernah dengar cerita itu soalnya dari leluhur kan. Tapi memang saya kan nenek moyang saya maksudnya campur. Ada yang dari Ternate, ada yang dari Bugis, yang memang kebanyakan mereka itu dari provinsi yang tahu kan Mas Hendri, yang mistiknya kuat ya. Iya tahu. Ya kan. Nah itu saya sih, tapi nenek saya dari papa orang biasa-biasa saja, nggak kepekaan, nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau saya sama kakak saya Mbak Santi sama papa itu kami cukup bekalan. Gitu. Hanya begitu saya konsultasi ngobrol sama mentor pengajian, memang dia bilang saya condong kepekaan saya itu lebih ke banyak ke makhluk halus. Jadi segala yang berhubungan dengan makhluk halus saya akan gampang terhubung gitu. Wow. Nah, dan itu random. Nggak hanya misalnya hanya ke leluhur, hanya ke keluarga yang udah meninggal, enggak. Yang pengalaman saya sampai sekarang, yang kadang-kadang bikin saya takut, saya bisa terhubung dengan arwah yang saya nggak kenal. Gitu. Dari usia sekian sampai sekarang mau bisa ngeliat gitu, berarti udah macam-macam udah banyak banget kalau yang pernah lihat. Banyak banget. Nah, kalau dulu kan umur masih SD kan saya nggak pernah kontak, nggak pernah terhubung dengan arwah ya. Palingan kan orang umumnya biasa berasa nggak enak atau ih kayak ada apa gitu kan. SSC juga lagi karya wisata dulu kan karya wisata kita ke Cipanas biasanya ya, di sana Cipanas kan. Perjalanan, nah itu pengalaman yang saya ingat tapi nggak terlalu gimana banget. Perjalanan pulang dari Cipanas kita kan konvoy naik bis tuh sekolahan kan. Ingat gak sih di puncak ada hutan pinus di tengah-tengah? Iya benar. Nah, kebetulan posisi bis kita masih di atas, jadi kita bisa lihat pohon pinus kan dari atas. Karena saya duduk dekat jendela, saya lihat kok wanita berbaju putih, rambut panjang di tengah pohon pinus. Aduh, anjir horor banget. Siang malam bisa ngeliat begituan, horor banget. Terus saya bilang, biasa tapi kan masih anak-anak SD masih yang nggak terlalu gimana ya. Gue lagi ngeliat itu loh, kayaknya ada perempuan pakai baju putih di tengah pohon pinus gitu kan. Terus itu pas kita lewatin rute itu udah nggak ada gitu. Jadi buat saya nggak yang terlalu berkesan banget lah kejadian gitu ya. Yang berkesan adalah pas udah dewasa. Sampai saya sempat tuh merasa karena itu waktu umur 17 tahun itu kayak baru kebuka semua. Saya merasa kayak menyesal yang capek gitu loh. Saya kemana-mana jadi takut. Jalan di gang ngelihat sosok ini, sosok itu, melihatnya udah kayak orang, melihat orang secara langsung. Jadi saya bukan tipe yang konsentrasi dulu baru bisa lihat arwah. Saya melihat arwah itu seperti saya melihat ada orang biasa gitu. Nah, tapi aja nggak pernah lihat yang muka-muka yang berdarah atau mungkin matanya satu. Aduh, itu pernah. Pernah, Mas Hendri, pernah banget. Jadi berbagai bentuk. Nah, kalau kebetulan Mas Hendri nanya yang soal darah. Jadi waktu itu saya baru nikah nih ceritanya. Masih pengantin baru ya. Belum hamil. Nah, suami saya tuh suka ngajak naik motor. Jadi kita naik motor keliling gitu ya. Tahun baruan juga naik motor berdua. Terus sekali waktu lagi naik motor, kan kita tinggal di Blok A, Jalan Gerinting ya. Nah, itu rute yang biasa kita lewatin saya udah biasa. Tiba-tiba nggak tahu kenapa suami saya melewati gang yang nggak pernah saya lewatin. Padahal masih daerah sama gitu ya. Lewatin itu jadi dari kejauhan lebih dari 1 meter, 100 meter mungkin kayaknya. Nggak 100 meter. Jadi dari jauh tiba-tiba aku ngeliat laki-laki lagi mau nyebrang jalan. Itu karena gang dalam keadaan sepi, tidak ada orang sama sekali. Dia mau nyebrang jalan, tapi dalam keadaan Mas Hendri mukanya berdarah-darah. Saya dari jauh ngeliat ada orang menyebrang muka berdarah-darah. Saya langsung bilang sama suami saya merinding nih. Saya bilang sama suami saya, Mas, apa ngebut? Cepetan ngebut. Itu suami saya kan karena nggak ngerti kayak gitu ya. Jadi dia untuk memahami saya tuh butuh waktu bertahun-tahun. Dia tahu saya peka, tapi untuk memahami bahwa anytime saya bisa lihat, dia kurang percaya gitu. Jadi pada saya bilang, Mas ngebut, padahal
belum sampai hantunya, itu dia nggak langsung ngebut gitu, langsung ngebut baru dia baru sadar, cepetan saya sampai gitu di motor, cepetan. Tahu nggak Mas Hendri, itu pas motornya lewatin dia dong. Jadi di motor saya ini dia, itu ya kita nggak bisa bilang arwah itu melihat kita nggak tahu kita siapa. Mereka tahu kita siapa, mereka sadar kita di dunia lain, tapi mungkin dalam keadaan luka penuh darah. Orang kalau luka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia hanya menatap. Bayangin nggak Mas Idrip, kebayang nggak kalau ditatap sama hantu? Kesannya minta tolong gitu kali ya. Terus Mas Idrip ditatap begini, rasanya gimana? Jadi waktu motor saya lewat, hantu itu nggak muka berdarah. Terus dia tuh ngeliatin saya gini, kayak gitu. Itu yang namanya motor saya udah lewatin dia, saya lega. Tapi sampai pegangin suami saya kenceng banget ya. Sampai rumah saya ngomel, kamu saya suruh ngebut, kenapa nggak buru-buru ngebut? Itu udah mungkin berdarah-darah. Untungnya nggak ngaruh ke hamil ya, ke bayinya nggak ngaruh. Tetapi pada saat hamil makin kencang gitu. Jadi saya ngalamin beberapa hal waktu hamil itu, saya nggak berpikir bahwa anak saya akan bisa gitu ya. Karena suami saya orang yang gak suka adiknya indra keenam gitu, dia gak suka. Jadi waktu kebetulan keluarganya itu punya kenalan orang pintar. Jadi teman baik kakak ipar ya. Dari awal saya pacaran sama suami, kan saya suka bertamu pas ada orang itu gitu ya. Dia nggak bilang masa, dia cuma bilang sama kakak ipar saya, itu Ajeng asli mana? Kenapa emang? Itu dia bisa ya. Oh nggak tahu, karena kakak ipar saya kan dulu saya masih pacaran jalan ngobrol ya sama saya, dia nggak tahu kan. Barulah dia cerita setelah saya udah nikah, setelah orang itu jadi kenal akrab sama saya, terus pas saya hamil dia suka datang ke rumah kan, ngobrol sama kakak itu. Ketemu sama saya, kok saya nih selama hamil ini saya ngalamin kejadian ya. Saya kan nggak percaya yang namanya tidur maghrib nggak boleh. Kita biasa kan Allah gitu kan. Nah kehamilan saya ini kehamilan males. Sampai sepupu ipar tuh suka bilang, kamu tuh males banget sih tidur terus. Nggak boleh, hamil tuh harus jalan atau apa gitu. Nah saya karena takut. Saya waktu itu mertua udah meninggal semua. Jawabannya. Saya di rumah mertua yang ipar-ipar kerja semua. Jadi maghrib kalau suami saya belum datang saya sendirian. Kan, apalagi itu bukan rumah saya, jadi kalau saya ngerasain ada gaib atau apa gitu kan, saya takut ya, terus terang saya takut. Jadi kadang-kadang kalau suami saya telat pulang, saya telepon, cepetan dong pulang dong, aku takutnya sendirian gitu maghrib. Nah kebetulan nih lagi hamil ini bawaannya mau tidur maghrib. Udah biasa kalau di rumah suami saya, kalau di kamar lagi tidur tuh lampu dimatiin ya. Jadi udah saya pikir ruang tamu terang, toh pintu dibuka, jadi walaupun kamar gelap, pintu ruang tamu kan kelihatan, lampunya kelihatan. Saya tidur, baru rebahan, tiba-tiba Mas Hendri di sampingnya saya, samping tempat tidur, muncul nenek-nenek, matanya nggak ada. Astaga. Itu berdiri, sampai saya ngeliatin. Berdiri atau ikut tidur di samping aja? Nggak, berdiri, natap saya, tapi matanya nggak ada, bolong. Aduh. Jadi kok merinding, Jack? Jadi saya bangun Mas Hendri ya. Saya bangun, saya ke ruang tamu, langsung saya duduk sendirian, ruang tamu bingung mau ngapain. Saya ke dapur takut, ya kan. Terus sementara teras di ruang tamu kebetulan lampunya lagi mati, lagi rusak. Saya tungguin suami saya bilang, saya natap ke teras, takut karena saya tahu di teras juga ada banyak makhluk ya. Saya melihat ke teras takut, suami saya nggak datang, saya SMS, zaman dulu SMS ya. Cepetan dong pulang, aku takut gitu. Akhirnya dia pulang. Akhirnya saya cerita sama Mas Aji itu yang orang pintar itu. Mas, saya tuh ngalamin kejadian ini gitu. Nenek tidur maghrib. Dan semenjak itu saya kapok, saya nggak mau tidur maghrib. Nah itu orang pintar hipnotis kayaknya. Jadi pada saat saya ngobrol sama dia, tiba-tiba saya kayak ngantuk. Saya kayak ngantuk ya karena saya punya kepekaan. Mungkin dia juga hipnotisnya cuma sebentar, cuma mau tes saya kali ya. Saya langsung sadar, saya bilang gini, barusan diapain? Saya bilang gitu, saya barusan diapain? Enggak diapain. Alah barusan saya diapain kok, kayak saya tiba-tiba ngantuk.
Terus dia bilang, kamu sadar nggak di belakang kamu ada siapa? Oh iya, ya tadi itu ada siapa? Ya laki-laki kan? Saya bilang gitu. Iya, badannya besar kan? Ya, nggak apa-apa. Dia bilang itu yang jagain kok nggak apa-apa. Jadi dia ternyata ngetes saya seberapa jauh kemampuan saya gitu kan. Saya cerita terus saya bilang, saya cuma takut apa mas? Suami saya namanya Mas Guntur ya. Mas Guntur tuh nggak suka saya punya indra keenam. Mas Guntur nggak suka hal saya cuma khawatir dengan saya lagi hamil, anak saya punya kepekaan juga gimana? Nah dia bela saya, dia bilang, loh itu kan anugerah dari Tuhan, nggak boleh disesalin, ya terima, harus terima. Justru anaknya nanti dibimbing supaya dia bisa menerima kemampuan itu. Dia nggak kaget dengan kemampuan itu. Kamu ajarin, kasih pengertian ke anak kamu. Bilang sama Mas Guntur nggak apa-apa punya keahlian kayak gitu. Nah jadi dia tawarin, kamu mau nggak belajar apa bisa raga apa tuh mas? Jadi raganya bisa keluar. Oh nggak mau, nanti nggak balik tenangnya nggak mau. Abis hamil aja saya mau latihan, tapi abis itu saya nggak mau. Jadi saya bukan tipe yang ingin belajar piano. Saya kadang saya bantu orang, misalnya ada dompet hilang gitu ya, atau misalnya kan ada orang yang senang komunikasi sama arwah terus manggil arwah. Saya nggak suka, karena di pengajian saya tuh betul-betul diajarin bahwa kemampuan kamu bukan untuk dijual. Kalau kamu membantu orang, kamu mau menerawang atau apa, membantu orang, sifatnya membantu. Apakah mengobati orang itu, apapun tidak boleh dibayar. Jangan diperjualbelikan. Nah, terus jangan suka meramal. Saya nggak boleh meramal. Jangan suka meramal, jangan suka menerawang. Jadi kalau ada orang, dulu kan orang suka bilang, nggak baik meramal. Mereka nggak ngerti bahwa saya tidak meramal. Saya melihat sesuatu di luar keinginan saya. Gitu. Aduh. Nah, dari tadi cerita Ajeng kan kebanyakan baru ngelihat. Belum ada suara dari mereka. Sejauh ini belum. Biasanya mereka lebih banyak datang kalau saya lagi main piano. Gitu. Nah, ini saya sendiri baru tahu Mas Henry. Kalau dulu kan rumah saya kecil ya. Jadi saya main piano itu kan memang crowded banget gitu ya, rumah yang lama. Saya pindah dengan rumah yang sekarang lebih luas. Terus main piano itu ya kebetulan memang setiap tempat kan beda-beda ya. Ada yang memang dari dulunya ada penghuni tetap gitu kan. Jadi awal saya menempati di rumah, saya main piano, saya kaget. Kok saya ngeliat berbagai macam, awalnya saya lagi main piano, gak ada yang datang gitu kan. Saya cuekin. Tiba-tiba kedua ada anak kecil, lucu sekali. Jadi saya lagi main piano, tiba-tiba itu anak celingkukan gitu kayak kayak kaget ada orang main musik. Bajunya tuh baju bintang putih, baju kayak rok yang kelok zaman dulu, lucu banget. Itu anak berdiri dekat aku terus pas saya nengok, kayak noni Belanda gitu kali ya. Iya. Terus rambutnya dikuncir. Cuman karena dia tuh lucu, jadi saya nggak tahu. Cuman saya baru tahu, kok ada arwah anak kecil di sini. Dia kelihatan kayak ngeliat orang piano kayak takjub ya, gitu. Nah semenjak itu saya jadi kenal bahwa dia ada, gitu kan. Nah cuman memang mereka datang pada saat main piano. Saya pernah nih lagi main piano, kayak siapa sih yang celingkukan gitu kan. Karena begini, kalau kita lagi konsentrasi kerja, kita lupa bahwa diri kita sering berkoneksi sama arwah gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang nggak kepikir itu arwah, jadi saya main apa sih, saya baru nggak, ya Allah itu anak kecil mungkin ngajak saya ciluk mbak. Jadi dari balik piano tuh ada sempat baca tuh ceritanya dari Ajeng. Aduh, yang cilubaan yang nari di atas kolam renang lah.